Indonesia masuk dalam 4 besar negara di dunia yang subur makmur dalam produksi hoax, kabar bohong, ataupun fitnah dan ujaran kebencian. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun tidak, jika beda jangan baper. Di platform medsos termasuk YouTube, kebenaran bukan hal yang suci. Bahkan kalau mau eksis di medsos, banyak tutorial video di YouTube yang juga tak peduli. Ada tutorial yang mengajarkan nggak penting soal kualitas konten. Nipu-nipu juga tak apa. Yang penting kontroversial, dan karena itu nanti akan jadi viral. Ini kaitannya bukan soal kualitas, tetapi cuantitas. Cuan. Kita masuk di era post-truth, pasca kebenaran. Apakah pasca kebenaran artinya benar banget? Bukan soal banget atau tidak, tetapi lebih personal, subjektif, soal suka dan tidak suka. Kalau suka berarti benar, kalau nggak suka itu salah. Sejarah kemunculan hoax di era post-truth adalah suasana politik yang mendukung seseorang untuk mengesampingkan fakta-fakta yang menunjukkan kebenaran yang sebenarnya. Era post-truth bermula dari krisis ekonomi global yang buruk pada tahun 2008, memunculkan rasa benci di tengah masyarakat. Orang-orang menjadi sensi kalau membahas soal ekonomi dan politik. Situasi itu kemudian dimanfaatkan beberapa pihak, utamanya dari dunia politik, untuk memprovokasi isu-isu politik. Ada dua tipe motivasi yang mempengaruhi cara seseorang memproses informasi, seperti ditulis oleh Joseph Kahne dan Benjamin Boyer tahun 2017 dalam jurnal, yaitu directional motivation dan akurasi motivation. Dengan akurasi motivation, seseorang akan menjadi lebih hati-hati dalam menerima setiap informasi. Ia akan menggali dan mengkritisi suatu informasi lebih dalam. Sedangkan dengan directional motivation, seseorang cenderung menerima dengan baik informasi-informasi yang sejalan saja dengan apa yang ia sudah ketahui atau percaya sebelumnya. Kalau nggak sejalan, nggak akan disukai. Kebanyakan orang cenderung memiliki directional motivation, terutama saat menanggapi topik-topik politik. Oleh karena itu, penilaian mereka pun bias, atau bisa dibilang nggak tepat karena dipicu perasaan pribadi. Karenanya, justru seseorang yang dinilai memiliki pengetahuan luas pun malah justru membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyadari kebenaran yang sebenarnya. Jadi, ibarat bara disiram minyak tanah, seseorang yang sudah memiliki sentimen terhadap isu-isu tertentu, kalau disediakan informasi yang menyulut dari media sosial, akan menjadi-jadi. Alhasil, opini dan kebenaran jadi berbeda-beda di tengah masyarakat. Kalau diartikan hanya karena berdasarkan masing-masing arti katanya, post-truth artinya masa setelah kebenaran, post artinya setelah, dan truth artinya kebenaran. Berdasarkan penggunaannya, post-truth merupakan keadaan di mana masyarakat tidak terlalu peduli lagi dengan kebenaran. Lebih detailnya lagi, menurut
Oxford Dictionary, post-truth adalah kata sifat yang menggambarkan keadaan di mana fakta objektif tidak dianggap terlalu penting dalam membentuk sebuah opini. Terus yang dianggap penting apa dong? Emosi, perasaan, dan kepercayaan masing-masing individu lah yang lebih dipentingkan dalam keadaan itu. Dalam post-truth, justru fakta dikesampingkan karena yang lebih penting bukan kebenaran, melainkan pembenaran. Pembenaran, bukan kebenaran. Dan kita cenderung mencari pembenaran dari apa yang kita yakini. Jadi sebenarnya sulit untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Contoh, fenomena yang menunjukkan era post-truth adalah hal-hal yang berkaitan dengan tindakan mempercayai berita atau informasi yang tidak berdasarkan fakta yang objektif atau terbukti kebenarannya. Kacaunya, adanya media sosial saat ini sangat mendukung era ini untuk terus berkembang. Apalagi banyak media yang suka memviralkan berita-berita sensasional demi follower dan keuntungan. Sekali lagi, demi cuantitas. Hal itu juga bisa berefek buruk kepada Indonesia yang merupakan negara demokratis. Jika kebanyakan orang tidak mementingkan fakta kebenaran dan terbawa sentimen pribadi maupun kelompok, maka keputusan-keputusan yang diambil secara bersama pun bisa-bisa tidak tepat untuk kebaikan bersama. Dengan terjadinya fenomena-fenomena pengesampingan kebenaran di masyarakat, itulah kemudian muncul istilah era post-truth. Nah, saat ini bisa dibilang kita masih di dalam era ini karena masih banyak orang yang lebih percaya pada berita-berita yang tidak benar, baik tentang politik, kesehatan, alam, maupun topik-topik lainnya, agama apalagi. Lihat para antagonis medsos seperti Rocky Gerung, Rizal Ramli, dan masih banyak lagi. Mereka lebih mudah mendapatkan follower dan cepat sekali pertumbuhannya. Gencarnya era post-truth ini juga tidak terlepas dari pendekatan politik populisme yang menggunakan kepentingan orang banyak untuk meningkatkan elektabilitas seseorang. Itu semua karena politik di Indonesia yang masih bersifat elitis, masih dalam tahap elementer di mana demokratisasi dibangun dari proses personal branding. Dari semua itu, capres dalam sistem pilpres langsung sejak 2004 hingga 2019, adakah yang serius menyodorkan konsep pemikiran mau dibawa kemana Indonesia dan dengan apa membawanya? Dalam personal branding yang ingin dicitrakan adalah tentang seorang yang baik, yang lebih baik dari yang lainnya tentu, sederhana, jujur, amanah, berbakti, tidak sombong, rajin menabung, dan rajin mandi serta gosok gigi. Kalau dalam istilah WHO, World Health Organization, kita bukan hanya sedang dalam situasi pandemik, tapi juga infodemik. Terlalu banyak informasi yang salah dan menyesatkan beredar di media digital. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, tak bisa sekedar berpesan, jangan bodoh, jadilah pintar. Karena ini menyangkut keyakinan yang mungkin ideologis, atau apalagi berbau agama. George Bernard Shaw, penulis dan pengkritik
peraih Nobel Sastra 1925 dari Irlandia dan Inggris, mengatakan, waspadai pengetahuan palsu, karena hal itu lebih berbahaya ketimbang kebodohan. Resep untuk kebodohan abadi adalah puas dengan pendapat Anda dan puas dengan pengetahuan Anda. Sementara Friedrich Nietzsche, penyair dan filsuf dari Jerman pada awal abad 19, mengatakan keyakinan yang buta bisa lebih berbahaya daripada sebuah kebohongan. Johann Wolfgang von Goethe, penulis dan penyair dari Jerman abad 18, mengatakan tak ada yang lebih buruk dari kebodohan yang agresif. Bayangkan sudah bodoh agresif. Sementara Socrates pernah berkata, kebaikan satu-satunya adalah pengetahuan dan kejahatan satu-satunya adalah kebodohan. Dan celakanya, menurut para bijak bestari, kepandaian itu ada batasnya. Kebodohan unlimited. Biang ngantos lumeng sereng rati sang resya mataku anggung aku anti mateng porosismu.